Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa, tak sua bersama saya Nurwilis. Karena banyak kesibukan akhir-akhir ini ya. Hari ini saya akan membahas tentang soal pedagogik tentang teori belajar mengajar. Insya Allah nanti kedepannya kalau ada waktu akan saya bahas satu-satu sampai ke part 6 ya, tentang teori belajar. Langsung saja teman-teman kita ke soal nomor 1. Penguat negatif harus dikurangi agar respon yang diberikan berbeda. Merupakan pendapat yang harus diberikan oleh A. Guthrie, B. Slavin, C. Watson, D. Skinner, D. Thorndike. Ya, berpikir sebentar, kira jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa penguat negatif itu diberikan oleh Skinner. Ya, mari kita lihat bahasanya. Bahwa Skinner dan tokoh-tokoh lain pendukung teori bioheuristik memang tidak menganjurkan digunakannya hukuman dalam kegiatan belajar. Namun, apa yang mereka sebut dengan penguat negatif atau negatif reinforcement cenderung membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi. Skinner lebih percaya pada apa yang disebut dengan penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif atau sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Misalnya, seorang siswa perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka hukuman harus ditambahkan. Tetapi, jika sesuatu yang tidak mengenakan siswa sehingga ia melakukan kesalahan, maka dikurangi atau bukan malah ditambah. Dan penguatan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Maka inilah yang disebut dengan penguat negatif. Jadi teman-teman tentang penguat negatif teori bioheuristik teman-teman saya kira sudah paham ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya tambahin lagi tentang stimulus dan respon, bahwa teori bioheuristik adalah perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Ini dua kali saya ulang ya. Hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku di Skinner ya. Dari stimulus, dari proses, ada penguatan dan dari respon ini tapi menurut penelitian Skinner ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Salah satu contoh aplikasi teori bioheuristik dalam pembelajaran adalah A. Pembelajaran kolaboratif, B. Pembelajaran dengan web, C. Pembelajaran mandiri, D. Pembelajaran sosial media, dan E. Pembelajaran dengan PowerPoint ya. Bioheuristik itu contoh yang konkret nyata adalah tentang pembelajaran dengan PowerPoint ya. Ini jawabannya E ya. Bahwa ini dihasilkan contoh pembelajaran bioheuristik adalah pembelajaran terprogram atau PI program instruction, di mana pembelajaran yang terprogram ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran operant conditioning yang dibawa oleh Skinner. Dalam SAK 2012, PI melibatkan beberapa prinsip pembelajaran. Aplikasi teori bioheuristik berkembang pesat pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia pembelajaran. Ini contoh yang konkret ya. Saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut ke soal berikutnya, dan teman-teman jangan lupa selalu fokus pada pembahasannya. Kadang saya lebih banyak tentang pembahasan daripada soal, karena dalam pembahasan itu akan lebih banyak mengambil materi yang lebih dari soal tersebut ya. Tingkah laku baru dapat dipelajari
jika dipecah menjadi bagian-bagian. Pernyataan ini merupakan teori bioforistik dari aliran ya, yang dipecah menjadi beberapa bagian. A. Operant conditioning. B. Perfeksionis. C. Teori belajar sosial. D. Koneksionisme. Dan E. Classical conditioning. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Operant conditioning. Mari kita lihat pembahasannya, teman-teman. Operant conditioning atau pengondisian operan adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Kalau classical conditioning atau pengkondisian klasik dikemukakan oleh seorang psikolog Rusia bernama Ivan Pavlov. Kondisi klasik ini adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus ya. Dalam hal ini stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan respon yang sama. Ini bahasa nomor 3. Saya kira tidak ada masalah. Ya, cukup paham. Yang penting teman-teman kalau kurang paham cukup di pause saja, dipahami lagi tentang soal. Ini contoh, jadi ada operant conditioning dan classical conditioning ya tadi ya. Ini contohnya biar mudah memahami. 1. Seorang anak selalu mendapatkan nilai yang jelek dalam ulangan matematika. Melihat anaknya selalu mendapat nilai yang jelek dalam ulangan matematika, ayahnya membuat janji pada anaknya. Jika anak tersebut mendapatkan nilai yang bagus dalam ulangan matematika selanjutnya, maka ia mendapatkan tas baru. Ketika akan menghadapi ulangan matematika, anaknya belajar tekun. Dan pada saat nilai ulangan dibagikan, anak tersebut berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga anak tersebut mendapatkan tas baru dari ayahnya. Contoh pertama. Dan contoh kedua ya. Seorang anak sangat malas sekali bangun pagi. Ia selalu bangun kesiangan sehingga ia selalu terburu-buru untuk berangkat ke kampus. Melihat kebiasaan anaknya tersebut, si ibu pun memberikan sebuah janji pada anaknya. Apabila ia dapat bangun lebih pagi dari biasanya, maka uang sakunya akan ditambah oleh ibunya. Dan ternyata benar. Saja keesokan harinya, ia dapat bangun lebih pagi dari hari-hari sebelumnya. Dan ia pun mendapatkan uang saku dari ibunya. Dan akhirnya anak tersebut terbiasa untuk bangun pagi. Ini contoh operant conditioning. Ya. Sedangkan mari kita lihat contoh tentang classical conditioning. Ini ketika tangan kita terkena api atau dekat dengan api secara serentak, pasti tangan kita akan langsung menghindar dari api tersebut. Grafik ya. Untuk kedua, mungkin biar agak bingung mungkin agak masih kurang paham, saya tambahin contoh yang kedua. Budi sangat rajin untuk menggosok gigi sebelum tidur. Tetapi setelah selesai menggosok gigi, ia langsung tidur. Suatu hari, ya, setelah menggosok giginya, Budi memakan kacang-kacangan sebelum tidur. Selesai makan, ia pun pergi kamar tidur. Jadi dari contoh yang berdua ini dengan perbandingan yang operan, saya kira teman-teman bisa memahami ya efek dari operan dan classical ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman.
Soal nomor 4, salah satu teori ya. Salah satu inti dari teori behavioristik menurut Guthrie adalah A. Hukuman memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. B. Perubahan mental merupakan faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan. D. Pengaruh hukuman terhadap perubahan perilaku sangat bersifat sementara. E. Hukuman dapat mendorong si hukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk dari kesalahan yang diperbuat. Jadi kalau teman-teman memahami dari awal, saya kira untuk menjawab soal ini tidak ada masalah ya. Jadi sudah saya singgung di awal bahwa teori behavioristik itu yang kata kuncinya yang mudah diingat adalah yaitu apa? A. Hukuman memegang peranan penting ya. Karena ada apa? Punishment ya. Hukuman memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Bahwa dalam tokoh-tokoh aliran behavioristik diantara adalah Lockneck, Watson, Carroll, Edwin, Guthrie, dan Skinner mengatakan bahwa behavioristik adalah hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Dan Guthrie percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah penyeimbangan. Soal berikutnya nomor 5 ya. Teori stimulus dan respon merupakan teori aliran behavioristik, yaitu ini sudah saya singgung di awal, saya kira tidak ada masalah ya. A. Perfeksionisme. B. Operant conditioning ya. C. Koneksionisme. D. Teori belajar sosial. Dan E. Classical conditioning. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah koneksionisme ya. C. Jadi jangan tersepak dengan beberapa aliran teori ya. Kita lihat pembahasannya bahwa Newton belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Teori tantrik ini disebut juga sebagai aliran koneksionisme atau koneksionisme ya. Jadi, saya kira ini adalah soal tentang pemahaman. Jadi teman-teman kalau sudah memahami, saya kira tidak masalah untuk teori behavioristik ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Penyeimbangan tendensi bawaan untuk mengorganisasi pengalaman agar mendapat adaptasi yang maksimal. Dalam teori kognitif disebut A. Akomodasi, B. Asimilasi, C. Interiorisasi, D. Ekuilibrasi, dan E. Diskulibrasi. Soal ini saya pernah tampilkan di beberapa soal tryout saya. Dan saya kira teman-teman sudah hafal dengan jawabannya, tapi bukan itu yang saya harapkan. Teman-teman bisa memahami setiap arti maksud dari teori kognitif tersebut. Itu yang lebih utama ketika nanti teman-teman ada soal yang bersinggungan dengan teori kognitif dan soalnya dibalik, apakah akomodasi, asimilasi dan sebagainya, teman-teman tidak gugup atau
bingung ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah ekuilibrasi atau equilibrium. Jadi cipta kanan ya. Nih dalam bahasanya pernah saya bahas sebelumnya. Proses belajar menurut Piaget terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Mari kita lihat satu-satu bahwa asimilasi itu memasukkan atau menerima pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yakni anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Sedangkan akomodasi, anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yakni anak menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya. Nah, ini yang ekuilibrasi, artinya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks, atau equilibrium atau kanan ya, adalah keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. Di proses ekuilibrasi ini adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, di soal nomor 6. Ini soal nomor 7. Penataan urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasan mengenai prasyarat belajar yang dituangkan dalam struktur isi merupakan pengorganisasian materi pembelajaran yang disebut A. Web teaching, B. Hierarki belajar, T. Teori elaborasi, D. Kurikulum spiral, dan E. Teori skema. Dan soal ini pun juga sudah saya tayangkan beberapa soal tryout saya. Ini saya tambahin pembahasannya saja, semoga teman-teman tidak teman-teman lebih memahami ya. Jadi jawabannya adalah hierarki belajar ya. Ini saya bahas satu-satu. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif. Hierarki belajar adalah aspek penataan urutan materi dengan memunculkan gagasan mengenai prasyarat belajar yang dituangkan dalam suatu struktur isi. Sedangkan analisis tugas adalah tipe hubungan prosedural. Ini memberikan urutan dalam menampilkan tugas-tugas belajar. Subsumatif yaitu sekuen adalah urutan umum ke rinci sebagai strategi utama untuk mengorganisasi pengajaran. Perolehan belajar dan retensi akan dapat ditingkatkan bila pengetahuan baru diasimilasikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Ya, strategi pengorganisasian isi yang perlu diingat dari Dengeng yaitu ada 3: hierarki belajar, analisis tugas, dan subsumatif sekuen. Jadi ini yang perlu diingat saja, nggak usah dihafal, perlu diingat, sering dibuka, sering dibaca saja. Saya yakin teman-teman dengan seringnya membaca, seringnya mendengarkan muka video ini, dengan secara otomatis akan mudah untuk mengingat di dalam kognitif teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ini masih ada pembahasannya lagi ternyata ya, sudah saya bacakan ya. Sedangkan kurikulum spiral adalah urutan pengajaran dimulai dengan pengajaran isi pengajaran secara umum, kemudian secara berkala kembali mengajarkan isi yang sama dengan cakupan yang lebih rinci. Sedangkan teori skema adalah bahwa proses belajar sebagai perolehan pengetahuan baru dalam diri seseorang dengan cara mengaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada. Teaching merupakan suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkan dengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang dan struktur isi bidang studi yang akan dipelajari. Pengetahuan baru yang akan dipelajari secara bertahap harus diintegrasikan dengan struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi sering dibaca aja teman-teman, sering diingat aja kata-kata kunci setiap ini. Kalau spiral dari umum yang luas dengan yang rinci, ada spiral skema seperti ini, perolehan baru kata kuncinya ya. Dengan teori elaborasi yaitu mengintegrasikan sejumlah pengetahuan tentang strategi penataan isi
pelajaran yang sudah ada untuk menciptakan model ya. Ini perlu diingat untuk menciptakan model yang komprehensif tentang cara mengorganisasi pengajaran pada tingkat yang lebih luas atau besar ya. Itu untuk soal bahasa nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dalam teori kognitif ya. Ini saya kira teman-teman sudah hafal tentang usia-usia anak ya. Menurut Piaget, saat anak sudah mampu menjelaskan hubungan sebab akibat, maka anak tersebut telah berada pada tahap perkembangan apa? A. Pra-operasional, B. Operasional formal, C. Intuitif, D. Sensori motori, dan E. Operasional konkret. Masih ingat urutan dari ini yang Piaget? Apa saja, saya yakin ini juga tidak ada masalah, bahwa soal di sini ada kata kuncinya adalah hubungan sebab akibat ya. Jadi dia sudah lebih tinggi dari perkembangan yang awal. Di ini sebab akibat tuh setidaknya hubungan dia sudah berumur sekitar 17 tahunan ya, 11 lah, sudah 11 tahun ya, di usia anak SMP. Jadi jawabannya apa? Anak SMP itu tahap perkembangan operasional formal ya, B ya. Mari kita lihat pembahasannya sebentar untuk mengingatkan materi saja, bahwa Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor di umur 0 sampai 2 tahun. Jadi pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Dengan tahap yang kedua, tahap pra-operasional, yaitu umur sekitar 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu pra-operasional dan intuitif. Pra-operasional yaitu umur 2 sampai 4 tahun, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana, maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Sedangkan tahap intuitif atau umur 4 sampai 7 atau 8 tahun, anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Sedangkan tahap operasional konkret atau umur sampai 7 sampai 8 atau 12 tahun, ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Dan tahap operasional formal atau umur 11 sampai 12 tahun atau 18 tahun, 11 atau 12 sampai 12, 18 tahun maksudnya, ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan atau sebab akibat ya, operasional formal ya. Jadi saya singgung di awal, ini saya kasih tabelnya di sini. Jadi ini tahap sensori motor ya, ini anak pra-operasional di tahap-tahap TK ya, ini ya, umur 2 sampai 7 sampai 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ini anak SD, ini anak SMP, SMA ke atas ya. Yang operasional formal. Perkembangan kognitif, lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf, merupakan teori yang disampaikan oleh perkembangan sistem saraf merupakan teori yang disampaikan oleh A. Guthrie, B. Brunner, C. Gardner, D. Piaget, dan E. Ausubel. Kognitif yang besar itu dari teorinya, iya teorinya
Piaget. Ya, kita lihat ini bahasanya teman-teman, bahwa Piaget atau Milton Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju proses kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Itu untuk nomor 9 ya, tentang perkembangan kognitif. Di bawah kognitif adalah proses genetik, itu yang perlu dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, di soal nomor 10. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak, merupakan tahap perkembangan kognitif yang disebut, ya ingat, abstrak tadi sudah saya. A. Tahap intuitif. B. Tahap formal. C. Tahap ikonik. D. Tahap enaktif. Dan E. Tahap simbolik. Ya, jawabannya ide-ide. Telah memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak. Jawabannya adalah iya, kita tahap simbolik. Bahasa teman-teman. Tahap intuitif adalah umur 4-7 tahun, 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesannya yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan, sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Karakteristik tahap ini adalah anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. Ini tahap-tahap awal ya. 2. Anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal lain yang lebih kompleks. Anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide. Dan 4. Anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Dia mengerti terhadap sejumlah objek yang teratur dan cara mengelompokkannya. Itu tentang tahap simbolik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, saya kira tidak masalah. Konsep mengkategorikan dua komponen, yaitu 1. Tindakan pembentukan konsep, dan 2. Tindakan pemahaman konsep merupakan pendapat yang disampaikan oleh A. Guthrie, B. Brunner ya, C. Gardner, D. Piaget, dan E. Ausubel. Konsep dua komponen. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Brunner. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Menurut Brunner, kegiatan mengkategorikan memiliki dua komponen, yaitu tindakan pembentukan konsep dan tindakan pemahaman konsep. Artinya apa? Bahwa langkah pertama adalah pembentukan konsep, kemudian baru pemahaman konsep. Brunner menjelaskan bahwa pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Pembentukan konsep dulu, baru pemahaman konsep. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan dan tekanan dari kedua bentuk perilaku mengkategorikan ini berbeda dari tujuannya. Yang kedua, langkah-langkah dari kedua proses berpikir tidak sama.
baik dari pembentukan konsep maupun pemahaman konsep. Ketiga, kedua proses mental membutuhkan strategi mengajar yang berbeda. Kira-kira ini cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial dalam teori konstruktivistik dikenal dengan, ingat, jarak. Kalau teman-teman masih ingat kata kunci jarak ini, berarti di sini teman-teman sudah melihat jawaban yang tepat. A. Zona perkembangan proksimal. B. Scaffolding. C. Hukum genetik perkembangan. D. Mediasi. E. Hierarki perkembangan. Ingat, jarak antara perkembangan aktual dan potensial yaitu adalah apa? Masih ingat? Pernah saya singgung di soal-soal saya sebelumnya bahwa ini adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD ya. Masih ingat pembahasan saya sebelumnya bahwa zona perkembangan proksimal sebagai jarak antara level perkembangan aktual seperti yang ditentukan untuk memecahkan masalah secara individu dan level perkembangan potensial seperti yang ditentukan lewat pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Itu zona perkembangan proksimal yang ditentukan oleh Vygotsky, itu ya. Dan Vygotsky ini membagi zona perkembangan proksimal menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Tahap pertama, bahwa tindakan anak masih dipengaruhi oleh atau dibantu orang lain. Contohnya, seorang anak yang masih dibantu memakai baju, sepatu, dan kaos kakinya ketika akan berangkat ke sekolah. Itu tahap pertama. Dan tahap kedua, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Contohnya ini, anak mulai berkeinginan. Lalu di sini masih dibantu dia ya, ini mulai berkeinginan untuk mencoba memakai baju, sepatu, dan kaos kakinya sendiri, tetapi masih sering keliru memakai sepatu antara kiri dan kanan. Kalau saya lihat ini antara kiri dan kanan, saya masih ingat ketika saya masih sekolah dasar. Oh, dasar masih ingat anak saya, maksudnya anak saya yang umur 1,5 tahun itu keliru memakai sendal antara kiri dan kanan. Nah, sekarang sudah bisa ya. Itu tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Contoh, anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa. Saat pagi sebelum berangkat, ia sudah mulai paham tentang apa-apa saja yang harus dilakukan, misalnya memakai baju, kemudian kaos kaki, dan sepatu. Ini seolah semangat saya pada anak saya yang pertama yang sudah SD kelas 2. Di awal-awal banget ketika baru TK, SD kelas 1 itu persis banget seperti ini perkembangannya ya. Yang tahap keempat, bahwa tindakan anak spontan dan akan terus diulang-ulang sehingga anak siap untuk berpikir abstrak. Contohnya adalah terwujudnya perilaku yang otomatisasi. Anak akan segera dapat melakukan sesuatu tanpa contoh, tetapi didasarkan pada pengetahuannya dalam mengingat urutan suatu kegiatan. Bahkan, ia dapat menceritakan kembali apa yang dilakukannya saat ia hendak berangkat ke sekolah. Ini adalah tahapan zona proksimal. Bahwa di sini semuanya zona proksimal adalah jarak dan jarak perkembangan. Dan zona proksimal ini membutuhkan bantuan orang lain atau orang lebih mampu. Itu yang perlu digarisbawahi dalam CPD ini ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya kira tidak ada masalah ya. Salah satu ciri teori konstruktivistik adalah A. Mengutamakan perkembangan aktual daripada perkembangan potensialnya. B. Strategi meningkatkan kemampuan intramentalnya daripada intermentalnya. C. Proses belajar merupakan proses memindahkan ilmu pengetahuan. D. Mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. E. Proses belajar merupakan kegiatan individu untuk membangun pengetahuan. Ya, salah satu ciri teori konstruktivistik ya. Itu adalah apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. Ini juga diungkapkan atau teorinya oleh Vygotsky, yaitu teori belajar konstruktivistik atau sering disebut dengan teori belajar sosiokultur. Merupakan teori belajar yang titik tekan utama adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya. Nah, inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah yaitu untuk membantu memecahkan masalah, untuk mempermudah dalam melakukan tindakan, dan untuk memperluas kemampuan, serta untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Itu tentang teori belajar konstruktivistik dari Vygotsky. Kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Oh, ini ada masih satu tambah lagi ternyata ya. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan menurut guru adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. 3. Mengajar adalah proses membantu siswa belajar. 4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. 5. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. Dan 6. Guru adalah fasilitator. Itu teori konstruktivistik. Mari kita lanjut ke soal nomor 13. 13 ya. Nah, ini juga tadi bersama dengan soal sebelumnya. Masih ingat? Lihat pembahasannya ya. Ciri-ciri belajar konstruktivistik. Tadi ke kokon, jadi ini yang konstruktivistik, yaitu adalah A. Evaluasi merupakan bagian terpisah dari belajar. B. Menekankan pada hasil. C. Adanya aturan yang jelas dan mengikat. D. Aktivitas belajar dalam konteks nyata. Dan E. Siswa dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas yang diterapkan lebih dulu secara ketat. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah aktivitas belajar dalam konteks nyata. Itu belajar konstruktivistik. Ya, kita lihat pembahasannya teman-teman. Langsung saja. Ciri-ciri belajar konstruktivistik ya, ini tadi saya salah ketik nih ya. A. Pengetahuan bentukan siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. 3. Terjadi secara personal atau sosial.
tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa. Isi ditentukan oleh siswa. Pengetahuan dari non-objektif temporer selalu berubah. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan. Mengajar adalah menggali makna. Si belajar bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Mind atau pikirannya berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik. Segala sesuatu bersifat temporer dan tidak menentu. Guru yang memberi makna terhadap realitas. Kegagalan kemampuan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda. Kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan. Tujuan pembelajaran menekankan pada penciptaan pemahaman yang menurut aktivitas kreatif dalam konteks yang nyata. Tadi yang si optionnya ya. Dan lanjut ke soal berikutnya. Sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik, merupakan salah satu ciri belajar menurut teori A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Konstruktivistik, D. Sibernetik, dan E. Kognitif. Ya, masih ingat tentang materi ini? Sudah saya singgung tadi di awal. Ya, jawabannya adalah konstruktivistik. Di pembahasan yang di soal nomor 13 Anda itu kalau saat di nomor 8 ya. Ya ini, momen berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik itu ya dia. Ini tadi sudah saya bacakan di soal nomor 12 tadi. Ini waktu saya ganti 13 saya. Ini teman-teman bisa membaca lagi atau di screenshot aja ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar merupakan menggali makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, dan E. Kognitif. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar. Teori apa ini? Dia adalah ciri teori konstruktivistik. Masih ingat di pembahasan yang soal berikutnya, di teman-teman pahami saja ini bahwa di sini di belajar adalah pemaknaan pengetahuan mengajar atau menggali makna ya. Saya kira tidak masalah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ke nomor 16. Teori belajar konstruktivistik menekankan proses pembelajaran pada A. Belajar merupakan penambahan ilmu pengetahuan, B. Belajar melalui bantuan orang lain, C. Belajar membentuk pengetahuan sendiri, D. Belajar menekankan pada hasil, dan E. Belajar adalah proses memindahkan pengetahuan. Apa? Ingat? Ya, belajar adalah melalui bantuan orang lain. Ya, B ya. Mari kita lihat pembahasannya lagi. Masih mengingat ke pembahasan soal sebelumnya bahwa Vygotsky teori belajar konstruktivistik Anda sering disebut dengan teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utama adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain. Maksudnya dalam suatu zona keterbatasan sendiri. Ini kegunaannya berpikir seperti ini, jadi untuk membantu memecahkan masalah, untuk memudahkan dalam melakukan tindakan, dan untuk memperluas kemampuan serta melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nomor 17 maaf. Berpikir induktif membuat abstraksi, mengembangkan teori, konsep, hukum, prosedur terhadap objek perhatiannya merupakan tahap belajar menurut Cobb, yaitu pada tahap A. Tahap pengamatan reflektif, B. Tahap pengalaman konkret, C. Tahap pengamatan aktif, D. Tahap konseptualisasi,
Tahap eksperimentasi aktif. Berpikir induktif. Ingat, jawabannya diterka sebentar atau sudah menjawab, cukup kunci jawabannya. Ya, jawabannya adalah tahap konseptualisasi. Mari kita lihat pembahasannya dari KOP ya, teori aliran humanistik ya. KOP aliran humanistik membagi tahap-tahap belajar menjadi 4 tahapan, yaitu tahap pengalaman konkret. Seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Dengan tahap nomor 2 itu tahap pengamatan aktif dan reflektif. Di sini maksudnya bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif, maksudnya terhadap peristiwa yang dialaminya. Sedangkan tahap konseptualisasi yaitu bahwa seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk merumuskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Dan tahap yang terakhir itu tahap eksperimentasi aktif, itu bahwa dalam dia melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Itu bab tentang tahap belajar dalam aliran humanistik. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Soal nomor 18. Tokoh dari teori humanistik tadi sudah ya, yang terkenal dengan pembagian domain hasil belajar. Domain hasil belajar: A. Horny dan Mumford, B. Cobb, C. Bloom dan Caldwell, D. Kettner, D. Bloom dan Wenny Rooney. Ya, tentang pembagian domain hasil belajar. Ingat, ada berapa domain hasil belajar, yaitu domain kognitif, psikomotorik, dan afektif. Itu tokoh yang mengungkapkan adalah Bloom dan Caldwell. Ya, jawabannya adalah C. Mari kita lihat bahasanya, bahwa dalam Bloom dan David Caldwell mengungkapkan ada 3 domain hasil belajar, yaitu domain kognitif, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan kreatif ya. Jadi kita ingat tentang C1, C2 itu ya. Domain psikomotorik yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Sedangkan domain afektif yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak menggunakan penalaran, kritis, suka menganalisis, berpikir rasional, kembali ke teori, konsep hukum, tidak suka berpendapat atau pendapat yang subjektif, penuh pertimbangan, tidak suka spekulasi, tegas atau kuat pendirinya, tidak mudah terpengaruh. Menurut Horny dan Mumford merupakan ciri dari golongan apa? Ciri-ciri tentang manusia, seseorang ya, dari golongan apakah dia itu aktivis, B. pragmatis, C. individualis, D. reflektor, atau E. teoritis. Ingat, kita kata kuncinya di sini teman-teman, yang suka tentang ke teori, konsep, dan hukum. Kalau sudah menganut ke sini berarti jawabannya apa?
Iya, kita lihat jawabannya adalah teoritis. Jadi sudah secara orang yang teoritis, masih mungkin teman-teman punya berpikir, oh ini orangnya teoritis, aktivisnya. Ini dari Holly dan Mufat. Nah, kita lihat jenis-jenis penggolongan orang yang belajar ke dalam 4 macam golongan, yaitu ada kelompok aktivis, kelompok reflektor, kelompok teoritis, dan kelompok pragmatis. Di sini kelompok aktivis maksudnya mereka yang senang melibatkan diri dari dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Orang-orang tipe ini mudah diajak berdialog. Dia memiliki pemikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya pada orang lain. Dia itu yang suka dengan, kalau dulu SMA atau universitas dia suka bergabung dengan kegiatan sekolah. Kalau SMA mungkin ya OSIS atau apapun, kalau yang kuliah ya BEM dan sebagainya, itu yang tipis ya. Kelompok reflektor yaitu kemampuan dia mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan mereka yang termasuk kelompok aktivis. Dalam melakukan satu tindakan, orang-orang tipe reflektor ini sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Banyak dengan pertimbangan, oh ini gimana ya. Kalau teoritis, ya saya singgung di soalnya tadi, bahwa mereka memiliki kecenderungan yang sangat kritis. Sukanya menganalisis, suka berpikir rasional dengan menggunakan penarannya. Segala sesuatu sering dikembalikan pada teori dan konsep-konsep atau hukum-hukum. Ini yang suka-suka dengan mengkritisi seseorang. Dia sangat kritis dengan sesuatu hal yang sangat kecil apapun. Jadi mudah memahami di kata-kata kuncinya sebenarnya mudah. Aktivis mungkin bisa paham, reflektor juga sudah paham, juga berhati-hati kalau teoritis itu dan suka teoritis atau hukum-hukum ya. Kalau kelompok pragmatis ini apa kata kuncinya? Ini yang enak ini ya. Mereka memiliki sifat-sifat yang praktis. Dia suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil dan sebagainya. Ya, dia suka kerjakan. Ya, pokoknya apa yang depan dia langsung kerjakan. Jadi mereka yang penting adalah aspek-aspek yang praktis, sesuatu yang nyata dan dapat dilaksanakan. Sama itu nyata biasa dilaksanakan, dipraktekkan tuh dalam tahap macam belajar tentang golongan ya, Honey dan Mufat. Ini teori ini yang sangat menyumbang tentang macam-macam golongan belajar dalam dunia pendidikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 20 ya. Sumbangan ide dari Habermas terhadap teori humanistik. Nah, ini udah saya singgung di awal. Apa tadi? A. Bagian tahapan belajar. B. Tingkatan perkembangan kognitif. D. Dominasi belajar. D. Tipe-tipe belajar. E. Pembagian golongan orang belajar. Yaitu apa? Tadi ini tidak ya, kita coret-coret dulu yang tidak biar enak untuk memahami. Jawabannya apa? Yaitu tipe-tipe belajar. Ada berapakah tipe belajar dalam teori humanistik menurut Habermas? Ini kan Habermas membagi menjadi 3 tentang tipe belajar. A. Belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Belajar praktis, belajar teknis atau technical learning, belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Sedangkan belajar praktis yaitu practical learning, belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. 3. Belajar emansipatoris yaitu emancipatory learning. Belajar ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya.
Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Untuk itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa amat diperlukan. Itu tentang sumbangan dari Hubermas tentang tipe belajar pada pendidikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap atau sering disebut juga dengan stimulus respon. Paham tersebut termasuk aliran A. Strukturalisme, B. Deskriptif, C. Fungsional, D. Nativisme, dan E. Instruksionalisme. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah aliran instruksionalisme. Apa itu? Misalnya bahwa tokoh pelopor atau utama dari teori strukturalisme adalah Levi-Strauss. Menurut beliau, strukturalisme adalah segala ilmu yang mempersonalkan struktur, yaitu cara yang bagian-bagian sebuah sistem saling berkaitan. Maksudnya adalah sebuah sistem akan berjalan apabila memiliki hubungan timbal balik dan kerjasama. Jika satu bagian dari sistem tersebut tidak berfungsi, maka kesatuan sistem tersebut tidak akan berjalan. Dan lanjut ke soalan berikutnya. Saya kira sudah jelas. Ya. Maaf misalnya saya salah ketik nomor 22 ya. Teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri, sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Teori belajar ini disebut A. Teori belajar dari revolusi sosial kultural, B. Teori kecerdasan ganda, C. Teori belajar sosial, D. Teori pembelajaran sosial, dan E. Teori belajar bersama. Ini soal yang agak panjang, ini kadang kita sendiri juga agak malas baca ya, tapi tetap teman-teman harus tetap semangat ya. Ini perlu digarisbawahi adalah menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri ya. Ini apa? Dia gabungan adalah dia tentang teori kecerdasan ganda. Mari kita lihat dari pembahasannya soal ini ya. Teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence merupakan teori yang dicetuskan oleh Edward Gardner. Pada dasarnya, teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri. Sehingga apa? Sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Terdapat 9 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Kesembilan jenis ini memiliki komponen inti dan ciri-cirinya. Ini teman-teman mungkin sudah pernah saya singgung di soal-soal yang sebelumnya, di soal-soal saya ya sebelumnya ya. Ini saya baca intinya saja ya, bahwa Gardner itu dia ada 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, yaitu tentang kecerdasan bagaimana kecerdasan yang berhubungan dengan membaca, menulis, berbicara dan berkomunikasi. Kecerdasan logical matematika, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Anak yang memiliki intelijensi matematis logis menonjol dapat dengan mudah melakukan tugas memikirkan sistem-sistem yang abstrak seperti matematika dan mudah dibelajar berhitung, kalkulus, dan bermain dengan angka.
ya, visual spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat seperti dimiliki para pemburu ya dan lain sebagainya. Ini ya ada 9, kita lanjutkan. Bodily, jadi kecerdasan kinestetik, maksudnya di sini ya, kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan seperti ada pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Yang kelima, kecerdasan musik ya, musical intelligence, yaitu kemampuan mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan, ritme, dan melodi. Ini ya, ini kecerdasan interpersonal. Jadi yang sering kadang bingung itu interpersonal dan intrapersonal. Tadi yang harus sering dipahami ini ya. Ini kalau interpersonal, di kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan dalam diri ya. Di kemampuan untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang ya. Ini kecerdasan intrapersonal ya, kemampuan berkaitan dengan pengetahuan akan dirinya sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri. Kadang teman-teman sedikit bingung intra dan inter. Jadi di soal-soal sebelumnya sudah saya bahas tuntas itu yang intra dan inter itu ya. Ini saya sungguh jelaskan aja pemahaman sedikit mengingatkan ya. Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik ya. Dan kecerdasan eksistensialisasi, yaitu kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan dalam eksistensi atau keberadaan manusia. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau haus atau lelah silakan sediakan minum biar fresh dan tidak hilang konsentrasi. Jika timbulnya perilaku operan, jadi saya singgung di awal-awal soal nih ya, perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Berpantai belajar biofrisme pada A. Law of response dan extinction, B. Law of operant conditioning, C. Law of run extinction, D. Law of responding conditioning, dan E. Law of exercise. Jawabannya masih ingat? Jawabannya adalah Law of operant extinction. Jadi C ya, kita nih lebih jelaskan di sini. Scanner menunjukkan bahwa tingkah laku itu terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Ini saya bedakan nih biar nggak bingung, teori operant conditioning sama teori law of operant extinction. Kalau operant conditioning itu pembiasaan perilaku respon disebutkan, nanti ini sudah saya kasih contoh ya di awal ya ini ya, bahwa respon terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan terjadi akibat adanya reinforcement atau penguatan ya. Kalau law of operant extinction dapat terjadi jika tingkah laku yang telah diperkuat sebelumnya tidak lagi diiringi oleh stimulus penguat, sehingga tingkah laku tersebut akan menurun intensitasnya bahkan menghilang ya. Kira cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, yaitu teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan dari pengertian dari teori belajar A. Behaviorisme, C. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, dan E. Kognitivisme.
Ini salah ketik saya ya, maaf. Yang perlu dilihat kata kuncinya di sini adalah diberikan penguatan. Masih ingat penguatan tutornya siapa? Ya, itu adalah teori tentang behaviorisme ya, atau behavioristik, masih ingat ya. Jadi saya sedikit mengingatkan bahwa unsur-unsur yang sangat penting dalam teori behavioristik adalah hubungan stimulus respon. Individu atau siswa pasif berlaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement atau dan hukuman. Ya, dan ke soal berikutnya, di dalam proses pembelajaran pada siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, dan E. Kognitivisme. Di sini yang perlu teman-teman ingat adalah apa? Membuat dugaan atau hipotesis. Teman-teman coba itu siswa itu mengkonstruksi, ya. Berarti di sini jelas adalah tentang teori belajar konstruktivisme. Itu perlu diingat ya. Jawabannya adalah konstruktivisme. Kita lihat pembahasannya ini. Kata-kata kunci yang perlu teman-teman perhatikan, konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Nah, ini ya, ada beberapa kemampuan yang diperlukan untuk proses mengkonstruksi pengetahuan. Ya. Pertama adalah kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Dua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Tiga, kemampuan untuk lebih menyukai atau menyukai suatu pengalaman yang satu dari yang lainnya. Itu tentang teori konstruktivisme. Kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai juga pembahasan tentang soal teori belajar, soal pedagogik. Ketemu lagi bersama saya Willis pada bagian-bagian selanjutnya, dan saya selalu berdoa pada teman-teman yang selalu menonton video saya untuk selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki. Semoga teman-teman dimudahkan dalam tes SKB-nya nanti, kemudahan berpikir dan kemudahan dalam segala hal, dan saya doakan untuk lolos PS ya, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam olahraga dari saya, salam olahraga jaya.